ini adalah salah satu apa ya? Salah satu bisa dibilang arwah karena pernah dia percobaan bunuh diri sih dan berhasil. Ya, gue takut. Welcome to Scary Night with Michelle Amanda. Program kali ini akan sedikit berbeda. Sesuai dengan request My Michelle di rumah atau dimanapun berada, Michelle Amanda Channel akan membuat sebuah program spesial untuk para pecinta horor dan misteri. Tentunya kalau membahas misteri, gue nggak bisa sendirian. So, di program ini, gue akan selalu ditemani oleh partner gue, yaitu Kak Ramadan. Boleh perkenalkan diri kok ke My Michelle di rumah? Ya, My Michelle, halo, gue Koko Ramadan. Ya, gue juga nggak tahu lo kenapa pengen pacaran sama gue. Karena gue dengar lu nih pernah mati suri sampai 3 kali, My Michelle. Bener nggak sih tuh kok? Iya. Wow, 3 kali. Itu gimana ceritanya tuh kok? Nah, kalau dibilang ceritanya gimana, yang pasti ternyata ada alam yang di luar alam kita. Gitu loh. Jadi jangankan alam setelah kehidupan, di kehidupan kayak sekarang ini aja, itu kita tuh ada kehidupan sisi lain. Nah, jadi ketika gue mati yang pertama, percobaan mati yang kedua, percobaan mati yang ketiga, itu gue dibawa ke alam-alam itu. Oke. Bisa dibilang alam gaib gitu ya. Ada alam gaib. Gua ngalamin yang namanya ada alam kubur, bahkan yang konon katanya ada alam para jin, itu gue sempet kesana. Oh ya? Itu boleh nggak lo ceritain sedikit, itu kapan dan kenapa itu lo bisa sampai mati suri itu kenapa gitu, ceritain ke Mbak Michelle sedikit. Gue malu sih jelasin ini, karena kalau yang pertama itu karena kenakalan. Oke. Iya. Kenakalan remaja ya? Iya. Oke. Waktu itu gue lagi di diskotik gue matinya. Anak ini ya, AJJ ya, anak gaul Jakarta atau Bandung? Jakarta. Oh, Jakarta, oke, siap. Terus. Kota. terus. Udah gitu, gue overdose. Terus gue mati 10 hari. Itu selama 10 hari apa yang lo rasakan tuh? Nah, jadi waktu itu kan karena jadi waktu itu ketika jadi gue waktu pas gue black out di tempat itu, ternyata itu gue nggak langsung mati sih, nggak. Cuman gue waktu itu pergi ke daerah Banten itu untuk di detox ya, di detox gitu. Jadi minum kelapa hijau segala macam. Nah, pas lagi di detox, disitulah gue mati. Karena kan gue ngerasain, cuman gue ngerasainnya kayak tidur biasa. Dan lu tau nggak, gue itu 10 hari loh. Oke, itu lu dibawa ke rumah sakit nggak sih? Enggak, karena pada saat dinyatakan sama pihak puskesmas bahwa ini berarti kan udah ada surat kematian kan, udah keluar kan. Nah udah gitu, nah saat itu yang pemilik pesantren yang waktu itu gue tempat detox itu, dia tahu, katanya gini, ini jangan diapa-apain, lagi dibawa jalan-jalan gitu. Itu makanya gak diapain, cuman di ngajiin saat itu kayak gitu. Oke. Dan 10 hari itu gue cuman dibawa ke satu tempat. Gue nggak lihat siapa yang ngebawa gue cuman dengar suara. Dia cuman nunjukin bahwa dia nunjukin kayak lihat sebelah kanan ini adalah jalan bener, dan sebelah kiri ini adalah jalan salah. Which is ketika lu lihat sebelah kanan itu, pandangan lu itu saat itu pandangan gue tuh gue ngeliat kayak taman, padang hijau, langit biru, kayaknya enak gitu loh ya. Nah yang sebelah kiri itu yang agak ngeri. Kenapa? Karena langitnya tuh merah, ada hitam-hitamnya. Jadi di persimpangan itu tuh gue cuman bisa ngebedain, oke, ini nggak enak banget nih kalau ibaratnya kalau
gue ambil jalan salah. Itu doang. 10 hari gue dapet itu doang. Itu kamu di usia berapa tuh? Itu kurang lebih 8 tahun lalu. 8 tahun lalu, usia lo berapa sih sekarang? Saya gue 36. Oh, masih remaja lah ya, Michelle. Nah, terus yang mati suri yang kedua nih? Beda sama mati yang kedua ini tuh, gue lagi ngobrol sama bokap, tiba-tiba gue jatuh. Gue cuman lihat gue keluar dari badan, jadi jatuh gitu kan. Gue cuma ngelihat bahwa, ya, gue mati gitu. Oh iya? Gue keluar dari badan, udah gitu, sama bokap gue di CPR, gue digamparin, dicoba dibangunin. Sebentar doang, udah gitu gue sadar, gelap, terus langsung sadar lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga? Nah, yang ketiga inilah yang memang gue rasain sih ini ekstrim ya. Karena mati yang ketiga itu gue beres setelah gue saat malam, itu menuju ke subuh itu gue zikir aja biasa gitu kan. Tiba-tiba gue kayak ketiduran. Udah gitu, disitulah gue dibawa ke alam yang namanya itu alam kubur. Gila, asli banget. Dibawa ke alam yang nanti, jadi kalau di Muslim itu kita nanti ketika setelah hari kiamat itu kita bakal dikumpulkan di padang mahsyar namanya. Nah, walau alam, tapi di situ tuh seperti diceritakan kita akan dikumpulkan di satu padang luas, kemudian kita akan diperhitungkan pertanggungjawabannya selama hidup. Sampai diceritakan di situ kalau saat ini tuh surga sama neraka itu tuh kayak belum launching, gitu nggak sih? Belum mulai. belum mulai, oke. Ya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Terus harusnya sih kalau lo lagi mati pas lagi sholat tuh bagus ya, mati syahid. Tapi nggak jadi. terus ada dampaknya nggak sih dari lo mati suri 3 kali nih kok di hidup lo sekarang nih? Terus kayak lo jadi punya sudut pandang yang berbeda nggak sih soal kehidupan setelah lo mati suri? Yang pasti jelas banget sih, banyak hal-hal yang di luar nalar manusia gitu ya. Apalagi itu dulu gue penakut banget kan. Tiba-tiba kayak di momen waktu sebenarnya setelah mati yang pertama itu gue udah bisa merasakan tinggal bareng dengan makhluk lain, makhluk astral yang mungkin kayak manusia juga tahu bahwa hantu apa segala macam itu gue hidup bareng, ngerti nggak sih? Gimana sih dari orang yang pakai logis terus ngelihat sesuatu yang gue cuma lihat di film horor, tiba-tiba gue bisa hidup bareng, itu tuh buat gue tuh kayak. Jadi sebelum lo mati suri sebenarnya lo nggak ada indigo atau lo nggak punya sixth sense atau biasa aja? Biasa aja. Lo baru punya kelebihan ini setelah lo mati suri 3 kali? Iya. Wow, luar biasa sih itu. Terus kira-kira berminat gak buat punya? Enggak, makasih. Nggak berminat sih sebenarnya sampai mati suri ya. Kayaknya mental gue belum siap sih, Michelle. Cuman kayaknya seru juga ya bermain dengan dimensi lain. Menarik. Ya nggak sih? Menarik. Makanya pas di awal lu bilang bahwa lu ada program misteri gitu kan. Nah, banyak banget. Jadi kalau gue lihat YouTuber misteri yang lain, itu ada hal-hal yang mereka belum pernah angkat. Gitu. Misalnya, jadi kalau kayak sekarang kan ini kan gue yang ngerasain sendiri kan. Iya. Nah, nanti itu gue bakal ajak lu atau nanti mungkin ada bintang tamu atau kameramen itu untuk bisa ngerasain apa yang gue rasain. Oke. Jadi nanti gue bisa bukain mata batinnya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu percis dengan apa yang gue lihat dan gue dengar. Jadi kita udah satu frekuensi nih ya kok, yes. Maksudnya ya, oke. Dan Mbak Michelle nanti pun bisa join. Bisa join, jadi makanya Mbak Michelle di rumah ya. Jangan nonton channel ini sendirian kalau Anda nggak berani-berani banget. Kenapa? Karena kita bisa di satu frekuensi. Jadi kalau nggak ada yang jaga, mendingan jangan nonton. Terus. Dan yang menarik kan kalau di kita itu kan mitos itu bener-bener kayak apa ya?
apa cerita turun temurun itu kan bener-bener kayak masih berkembang dan itu diikutin tuh aturan mainnya seperti kayak pesugihan segala macam. Nah di channel ini itu gue akan ungkap semua. Wow, itu dia kenapa makanya gue memutuskan di program gue kali ini gue akan selalu ditemani oleh partner gue, Ko Ramadan. Karena berdasarkan pengalamannya sudah mati 3 kali, My Michelle, juga kemampuannya yang hidup, berkomunikasi, bersosialisasi sudah terbiasa bersama dimensi lain. Yang ini makanya gue kayak, boleh deh nih, kok jadi partner gue nih di Scary Night with Michelle Amanda. Oke. Lu sendiri percaya apa enggak nih soal ada kehidupan di luar kehidupan kita? Ada kehidupan maksudnya di luar kehidupan kita? Iya, maksudnya ada makhluk lain, ada makhluk astral yang, ya lu percaya hantu nggak sih gitu aja? Dulu gue penakut sih. Oke. Semenjak Percaya apa enggak? Percaya, ya tahu percaya apa enggak ya? Gue bikin percaya nih ya. Nah ini proses membuka mata batin, jadi biar lu bisa ngerasain apa yang gue rasain. Oke, di sini nih, di tempat ini, apa yang lo rasain sekarang? Rame aja. Ya. Sosok apa yang paling menonjol? Aku sih ngelihat ada mata merah di sini ya. Oke. Coba diperdalam lagi. Sosoknya itu apa? Laki-laki kah? Perempuan kah? Atau? Kok kayak ada bulunya ya kok? Enggak ya? Iya. Berbulu. Jadi satu sosok tinggi besar, dia berbulu dari atas sampai bawah ya. Iya. Menurut pengetahuan lo, itu namanya apa? Ada perempuan juga sih. Iya. Rambutnya panjang, kuntilanak ya? Iya. Apalagi? Ada tuyul. Iya sih, botak. Iya. Ada cowok juga, tapi kok kayaknya laki-laki kok. Cowoknya gimana? Usianya? Makanya masih remaja ya, ABG apa masih Muda ya? masih muda. Terus kayak tapi telanjang dada gitu nggak sih kok? Iya. Cuma pakai celana. Iya, lu tahu ini adalah salah satu apa ya? Salah satu bisa dibilang arwah karena pernah dia percobaan bunuh diri di sini dan berhasil. Iya, gue takut. Nih, lu kayaknya dibawa ke cerita di mana dia pengen nyampein sesuatu deh. Coba, maksudnya dia kenapa bunuh dirinya, terus seperti apa caranya, apa yang kira-kira dia sampein sama lu. Coba. Cerita aja, jangan ragu-ragu. Iya, gue ngerasa kayak dia nih ngelakuin party di sini ya. Iya. Ngelakuin party di tempat ini. Terus Kayak ada kaitannya dengan asmara nggak sih? iya, betul. Iya. Betul. Gara-gara apa tuh dia? Maksudnya sampai ya maksudnya berarti kan dalam kondisi dia lagi uncontrol ya, tidak terkontrol, Iya, lagi party. Kemudian kaitan dengan asmara. Dia kayaknya dihianatin deh. Dihianatinnya gimana? Ini cewek bercinta juga deh Di sama satu cowok, tempat yang sama. sama cowok lain di kamar yang berbeda. Iya, percis. Jadi ceritanya lagi party bareng yang mereka tuh couple. Nah, kemudian yang tanpa sepengetahuan si pacarnya ini, si cewek ini itu bercinta di kamar lain dan itu kepergok Sama dia. iya nggak? Iya, dia bercinta sama temennya juga sendiri, Iya. cowok. Sehingga apa yang dia bunuh dirinya gimana? Aku takut salah.
Loncat nggak ya? Loncat ya, benar ya? Loncat. Situ ya? Ya. Oh gila sih. Keren banget. Dan dia mau nyampein sesuatu tuh, coba. Apa ya? Nyampein apa ya, wah? Dia nyampein buat siapa tuh? Kayaknya buat ke ibunya deh. Minta maaf ya? Karena kenapa lu bilang tadi dia masih muda? Karena itu tuh kayak party kelulusan ya, kayak party beres wisuda kali ya. Oh, oke. Minum gitu. Ya, dia baru lulus. Masih remaja ya kamu ya? Kamu. Sosoknya sebelah mana? Sebelah sini. Rambutnya tuh kayak rambutnya tuh si ini nih, sampingnya di lo. Klimis. Persis banget, serius. Iya, klimis ya, belah pinggir ya. Iya, belah pinggir gitu. Betul. Tapi nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek doang. Iya. Tapi mukanya sedih. Iya kan? Mukanya malas gitu, kayaknya. Dia cuman sekarang tuh kayak nangis, nyampein bahwa dia nyesel. Nyesel. Karena dia tuh sebetulnya yang diharapkan di keluarganya dia, dan dia cuman gegara cinta, gara-gara asmara, dia bunuh diri setelah kelulusan. Padahal dia tuh pintar ya. Dia nunjukin kalau dia cum laude gitu-gitu, cuma Iya sih, bener. penyesalan. Juga dia kayaknya anak orang ada deh kok. Betul. Anak orang ada deh. Dan Dia bukan orang. Makanya dia tuh kayak Emang sih gila, cinta tuh. Kalau udah soal cinta asmara ya, bisa bilang sampai buta ya. pengalaman ya. Ini aku bener-bener sampai kering tenggorokan asli. Ya itulah. Jadi nanti part-part yang kayak gini itu juga kita bakal kasih kesempatan buat My Michelle. Tiba-tiba genderuwo Kunti tuh hilang loh, kok lebih banyak dia nih kok sendiri yang di bayangan aku. Ya. Si cowok ini. Dia yang ingin menyampaikan sama terutama sama ibunya soal penyesalannya dia. Minta maaf. Dan nanti kedepannya di Scary Night ini kita akan kupas misteri di balik Suatu sebuah mitos. tempat. Nah, kalau kita pengen tahu sejarah suatu tempat, yang harus kita cari tahu adalah dari pelaku sejarahnya tentunya. Jadi bukan katanya lagi, tapi pelaku sejarahnya akan nanti bercerita. Nah, nanti si pelaku sejarah ini kita akan pakai Media ya? ya, media Media udah kita sampaikan. Dan banyak hal lagi, hal yang lain lagi yang bakal kita kasih buat manusia. Gitu loh. Wah, ini kayak bakal jadi program yang awesome banget ya kok ya, yang amazing. Terus nih kok, membahas, kita kan kayaknya mau sedikit bahas soal teori konspirasi nih kok. Itu bisa nggak sih sedikit kasih penjelasan? Gue juga agak nggak berani nih banyak bilang ya, gue kurang paham teori ini sih ya. Bisa nggak sih lo ceritain sedikit ke My Michelle supaya mereka nggak kebingungan gitu? Oke. Kenapa lo pengen membahas sedikit teori konspirasi di sini? Oke. Bicara konspirasi kan itu pendapat ya, pendapat dari orang yang dirasa itu dia kompeten untuk ngasih satu statement. Jadi ada banyak teori-teori konspirasi, terutama yang mungkin sekarang lagi benar-benar muncul itu tentang Illuminati misalnya. Nah, manusia juga mungkin nggak tahu bahwa di Indonesia itu ada apa ya, salah satu basisnya Illuminati. Nah, sebelum lo bahas basis nih, lo jelasin dulu nih, kali aja ada My Michelle yang kurang paham sama Illuminati. Jadi Illuminati itu apa kok? Oke, Illuminati itu satu organisasi ya, organisasi di mana mereka itu sebetulnya anti agama. Oke. Mereka itu hanya percaya pada kemampuan individu, kepintaran, kecerdasan. Jadi mereka meniadakan Tuhan tentunya.
iya. hewan. Ya anti agama. Dan yang mereka sembah itu adalah seperti iblis. Api. Iya. Oke. Nanti kenapa nanti bisa jadi nyembahnya ke api dan segala macam itu nanti bakal dibahas khusus. Oke. Karena ini panjang bahasannya. Oke. Wah, seru banget nih pembahasan kita kok. Nah, tadi kan gue udah dibuka nih kok. Ini karena kita udah mau closing, gue masih ngeliat yang aneh-aneh nih kok. Ini gue ditutup dulu nggak kok? Oh iya dong. Ini tutup dong kok. Ini banyak nih kok di sini. Masih ngerasain ya? Jangan sampai nanti kita disebutnya gue ditempel. praktek ya. Makanya, ditutup dulu kok, gue takut banget nih. Oke, manusia nanti yang mau ngerasain kayak Michelle, komen aja. Nanti kita undang ya, bisa ya? Bisa sih diundang. Kalau dari layar juga bisa nggak sih? Nggak bisa. Kenapa? Kalau dari layar gitu nggak bisa juga ya? Buka mata batin dari layar. Nah, gimana nih Michelle, kira-kira bakal seru nggak sih program kita kali ini? Di program ini kita bakal perjalanan astral, kita bakal kupas tuntas mitos-mitos di suatu daerah. Terus kita juga bakal sedikit membahas soal Illuminati yang bakal panjang, ya kan? Kayaknya bakal jadi seru banget programnya. Makanya ditonton terus setiap program channel dari Michelle Amanda. Jangan lupa juga di like, share, komen sebanyak-banyaknya. Kira-kira kalian pengen nanti di next episode-nya tuh konten horornya, misterinya ngebahas apa di daerah mana, atau ada nggak sih kasih masukan yang serem tuh, yang angker tuh di mana? Kalian bisa komen yang banyak di bawah. Jangan lupa juga di subscribe dan aktifin tombol notifikasinya supaya kalau ada video terbaru dari Michelle Amanda kalian gak ketinggalan. So, thank you for watching. Semoga ini bakal jadi program yang menghibur kalian semua. Thank you.